Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan, pertama-tama kita harus memahami dulu dari sebuah soal apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan dari sebuah soal, maka kita dapat membuat model matematikanya. Kemudian setelah membuat model matematikanya, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah kita menyelesaikan masalah tersebut, jangan lupa untuk memeriksa kembali ya, apakah jawaban yang kita berikan itu sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal atau belum. Nah, langsung saja kita akan melihat akan menyelesaikan contoh soal pertama. Nah, di sini terdapat soal bahwa mula-mula sebuah akuarium berisi air 1/6 bagian. Kemudian akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke akuarium? Nah, dari soal kita diketahui bahwa air mula-mula, air awal adalah 1/6 bagian. Nah, kemudian air akhirnya adalah 5/6 bagian. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa bagian air yang ditambahkan ke akuarium. Air yang ditambahkan. Nah, jawab kita akan mencoba menyelesaikannya. Jadi, pertama-tama kalau saya ilustrasikan, di sini terdapat air mula-mula yang isinya 1/6 bagian. Kemudian air tersebut dituang lagi sehingga isinya menjadi 5/6 bagian. Nah, yang ditanyakan berapakah tambahan air yang dituang ini? Nah, caranya untuk mencari air tambahannya, kita dapat mengurangkan air akhir dikurangkan air yang berada di awal tadi. Nah, jadi air pada kolam itu adalah 5/6 bagian. Nah, awalnya padahal hanya ada 1/6. Jadi, air tambahannya adalah, karena ini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 6, maka tinggal kita kurangkan. 5 kurangi 1 sama dengan 4/6. Nah, karena ini 4/6, dan bisa disederhanakan, yaitu pembilangnya dibagi 2, hasilnya 2, penyebutnya juga dibagi 2, hasilnya 2/3. Jadi terdapat 2/3 bagian air yang ditambahkan ke akuarium.
Baik, berikutnya kita akan coba mengerjakan untuk contoh soal kedua. Contoh soal kedua. Pak Beni memiliki 2 petak tanah. Luas tanah pertama 3/8 hektar dan luas tanah kedua 1/4 hektar lebih luas dari tanah pertama. Berapakah luas seluruh tanah Pak Beni? Nah, dari soal kita ketahui bahwa luas tanah pertama itu adalah 3/8 hektar. Kemudian luas tanah kedua itu adalah 1/4 hektar lebih luas dari tanah pertama. Artinya 1/4 hektar ditambah tanah pertama adalah 3/8 hektar. Nah, yang ditanya adalah luas tanah keseluruhan, luas seluruh tanah. Jadi kita bisa menyelesaikannya pertama dengan cara luas seluruh tanah itu dapat kita cari dengan menambahkan luas tanah pertama ditambah luas tanah kedua. Nah, luas tanah pertama adalah 3/8 hektare atau hektar. Nah, luas tanah kedua kita belum tahu ya, maka kita cari dulu luas tanah kedua. Jadi, luas tanah kedua itu adalah 1/4 ditambah 3/8. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu ya. 4 dan 8 kelipatannya adalah 8. Jadi, 1 dikali 2 ditambahkan 3 dikali 1. Sehingga didapatkan 5/8. Nah, jadi luas tanah kedua sudah tahu ya, 5/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka 3 ditambah 5 adalah 8/8 atau 8/8 itu hasilnya adalah 1. Nah, jadi luas tanah keseluruhan adalah 1 hektar. Baik, selanjutnya di sini masih ada soal lagi, yaitu soal contoh ketiga. Jadi contoh ketiga ini ada seorang pedagang memiliki 2 drum berisi minyak tanah. Drum pertama berisi 70,25 liter minyak tanah. Jadi drum 1 itu isinya 70,25 liter. Kemudian drum 2 itu minyak tanahnya isinya 8,25 liter, lebih sedikit dari drum pertama. Jadi artinya apa? Kalau lebih sedikit dari drum pertama, artinya yaitu drum pertama 70,25 liter dikurangi 8,25 liter. Kemudian yang ditanya adalah total minyak. Nah, jadi tadi kan pedagangnya itu mempunyai 2 drum berisi minyak tanah. Drum pertama isinya 70,25 liter, drum kedua isinya 70,25 liter dikurangi 8,25 liter. Nah, jadi kalau ditanya total minyak, maka cara menyelesaikannya adalah total minyak itu sama dengan
minyak yang ada di drum pertama ditambah minyak yang ada di drum kedua. Nah, coba sekarang kita hitung dulu. Minyak yang ada di drum pertama sudah tahu ya, 70,25 liter. Nah, sekarang minyak yang ada di drum kedua itu ada 70,25 liter dikurangi 8,25 liter. Ingat ya, untuk mengurangi bentuk desimal dengan pengurangan bersusun, tanda komanya ini harus berada di atas bawah. Nah, setelah kita pastikan tanda komanya sudah berada lurus atas bawah seperti ini, baru kita bisa mengurangkan. Jadi hasilnya adalah 70 dikurangi 8 itu adalah 62 liter. Jadi drum kedua adalah 62 liter. Nah, sekarang total minyaknya adalah drum pertama ditambah drum kedua. Jadi 70,25 ditambah 62 liter. Jadi totalnya adalah 132,25 liter. Nah, jadi ini total minyak yang dimiliki pedagang ada 132,25 liter. Kemudian masih ada soal berikutnya, kita bahas bersama lagi. Ibu memerlukan 2,5 kilo telur untuk membuat seloyang kue bolu. Jika ibu akan membuat 8 loyang kue bolu yang sama, maka berapa kilo telur yang dibutuhkan? Telur yang dibutuhkan. Nah, telur yang dibutuhkan ini kita tahu dari soal bahwa 2,5 kilo telur itu dapat membuat 1 loyang kue bolu. Sedangkan ibu menginginkan untuk membuat 8 loyang kue bolu. Maka cara menentukan banyak telur yang dibutuhkan adalah 2,5 kilo telur kita kalikan dengan 8 loyang kue. Kita kalikan dengan perkalian bersusun ya. Jadi 2,5 dikali 8. Kita kalikan dulu seperti biasa. 8 kali 5 itu 40 menyimpan 4. Kemudian 8 dikali 2 adalah 16. Karena tadi menyimpan 4 maka 20. Nah, coba kita lihat komanya. Ada berapa angka di belakang koma? Hanya ada 1. Maka komanya di sini juga hanya ada 1 di belakang koma. Jadi telur yang dibutuhkan adalah 20 kilo. Kemudian contoh berikutnya ada Pak Eko memiliki 6 kilo buah jeruk. Sebanyak 2/3 dari buah jeruk tersebut akan dibagikan kepada 5 tetangganya. Berapa kilo jeruk yang diterima oleh setiap tetangga? Nah, jadi kita hitung dulu jeruk yang akan dibagikan. Jeruk yang dibagikan. Total jeruk yang dibagikan. Nah, total jeruk yang dibagikan ini di soal dikatakan bahwa Pak Eko memiliki 6 kilo jeruk. Yang dibagikan adalah 2/3 jeruk. Jadi 2/3 dari total jeruknya adalah 6 kilo. Nah, jadi caranya 2/3 kita kalikan. Ingat, karena ini 6 bilangan asli, maka kita ubah menjadi bilangan pecahan yaitu 6/1. Sehingga didapat 2 kali 6, 12/3 kali 1, 3. Nah, 12 dibagi 3 bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 4. Kemudian, jeruknya yang total 4 kilo ini akan dibagikan kepada 5 tetangga. Jadi, berapa kilo jeruk yang diterima oleh setiap tetangga? Jadi, jeruk yang diterima oleh setiap tetangga. Nah,
Jadi kita tahu ya kalau jeruk yang mau dibagikan itu 4 kilo. Jadi 4 kilo ini mau dibagikan ke 5 tetangga. Jadi setiap tetangga itu mendapatkan jeruk sebanyak 4/5 kilo. Nah, dari 6 contoh soal tadi, semoga kalian bisa memahami ya bagaimana cara menyelesaikan soal cerita. Nah, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.